Hai teman-teman, di video ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan di Indonesia. Sebelumnya ini dia para anggota kelompoknya. Ya, di sini kita Nurafita NIMT 2019 7086. Nama saya Riza Rumiati NIMT 2019 7114. Oke, sudah cukup perkenalannya. Selanjutnya langsung saja. Apa sih kurikulum itu? Oke, di sini hal yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian kurikulum. Nah, di Indonesia sendiri itu kan memiliki kurikulum sejak tahun 1947, yaitu setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, pengertian kurikulum itu tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pada pasal 1 ayat 3, yaitu kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan tujuan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selain menurut undang-undang juga ada beberapa pendapat tentang pengertian kurikulum, yaitu salah satunya menurut Suparman. Kurikulum adalah sejumlah rencana isi yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang telah didesain untuk peserta didik dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berusaha proses statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. Nah, dapat kita pahami di sini pengertian kurikulum itu diartikan sebagai suatu landasan dalam merancang isi, program-program, serta kegiatan-kegiatan dalam proses belajar agar dapat realisasinya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kurikulum sendiri juga memiliki beberapa peranan dalam pendidikan, yaitu ada 3 peranan. Yang pertama itu peranan konservatif, yang kedua itu peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis dan evaluatif. Ya, yang pertama itu kita akan membahas tentang peranan konservatif. Nah, peranan konservatif di sini kurikulum itu dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya atau warisan para leluhur yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Nah, di mana pada era globalisasi ini mengakibatkan kemajuan iptek sehingga memudahkan pengaruh budaya luar itu masuk ke Indonesia. Nah, dengan peran konservatif ini, kurikulum itu berperan untuk mencegah serta menghalangi berbagai budaya luar yang masuk di Indonesia yang nantinya akan mengakibatkan kerusakan nilai-nilai leluhur atau nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga dengan kurikulum ini identitas budaya leluhur kita akan tetap dilestarikan. Selanjutnya yang nomor 2 itu peranan kreatif. Nah, peranan kreatif di sini adalah kurikulum itu berperan untuk atau harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang atau yang akan mendatang. Nah, jika kurikulum itu tidak memuat hal-hal yang baru, maka nantinya akan mengakibatkan pendidikan di Indonesia itu akan mengalami ketertinggalan. Sekolah itu tidak akan memberikan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan masyarakat sekarang atau tuntutannya. Nah, kayak gitu. Yang ketiga itu peranan kritis dan evaluatif. Nah, di sini nilai dan budaya masyarakat Indonesia itu senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, maka kurikulum ini berperan penting untuk menyeleksi serta mengevaluasi nilai dan budaya luar mana yang harus dipertahankan dan juga dimiliki oleh siswa, sehingga nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan siswa baik masa sekarang maupun yang akan mendatang. Lalu apa saja macam-macam kurikulum pendidikan di Indonesia? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kurikulum pendidikan di Indonesia.
Yang pertama adalah Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pasca kemerdekaan. Kurikulum ini bersifat politis sehingga memfokuskan pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat. Akibatnya, kurikulum ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran berhubungan dengan kejadian sehari-hari dan lebih fokus pada kesenian dan pendidikan jasmani. Kemudian, siswa bergantung sepenuhnya pada guru sehingga sulit terjadinya pengembangan secara individual. Yang kedua adalah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Rencana Pelajaran Terurai 1952 merupakan penyempurna kurikulum sebelumnya. Isinya pun jauh lebih rinci, yaitu penjabaran arah dan tujuan pendidikan serta tujuan kurikulum. Hal tersebut diarahkan pada penyiapan siswa ke pendidikan yang lebih tinggi serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus yang sesuai dengan bakat masing-masing individu dan kebutuhan masyarakat. Dalam kurikulum ini, proses pembelajaran berpusat pada guru dan siswa sebagai objek yang harus menerima informasi sebanyak-banyaknya dari guru. Kemudian, kurikulum ini menonjolkan konsep tematik, yaitu setiap rencana pembelajaran harus mengedepankan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga adalah Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah berharap agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk bekal pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga pendidikan difokuskan pada program Pancawardhana. Program Pancawardhana yaitu pengembangan moral, keterampilan, kecerdasan, emosional, dan jasmani. Di kurikulum ini, konsep pembelajaran didesain menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Serta, guru diwajibkan untuk membimbing siswa agar mampu memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Yang keempat, Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 bertepatan dengan masa Orde Baru. Tujuan kurikulum ini adalah untuk mempertinggi moral, mental, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam penerapannya, kurikulum ini diserahkan kepada masing-masing sekolah. Setiap mata pelajaran disusun secara terpisah, satu sama lain dengan waktu yang dibatasi dan dipegang oleh guru, serta adanya korelasi pada materi di jenjang pendidikan rendah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kelima, Kurikulum 1975. Lahirnya Kurikulum 1975 adalah karena adanya sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, materi, metode, dan tujuan pembelajaran disebut dengan satuan pelajaran. Artinya, rencana pembelajaran setiap satu bahasan. Karena hal tersebut, Kurikulum 1975 ini menuai banyak kritikan, karena guru dibuat sibuk menulis apa rincian dari setiap pembelajaran. Yang keenam, Kurikulum 1984. Karena Kurikulum 1975 dianggap tidak dapat mengimbangi dan mengejar kemajuan pesat di masyarakat, maka lahirlah Kurikulum 1984. Kurikulum ini menonjolkan keaktifan siswa dalam belajar, sehingga tidak berpaku pada keaktifan guru saja dalam proses pembelajaran. Proses pengembangan belajar tersebut dikenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau disebut dengan Student Active Learning atau SAL. 7. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, kurikulum diperbarui guna memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, sehingga pada kurikulum ini terdapat banyak perubahan. Kurikulum 1994 ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum ini bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk seluruh siswa di Indonesia. Yang kedelapan, Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Dalam implikasinya, sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kondisi siswanya. Konsep pada KBK ini adalah menekankan pada pengembangan penguasaan kompetensi bagi siswa melalui kegiatan dan pengalaman sesuai SNP. Kemudian yang kesembilan, Kurikulum 2006.
Kurikulum 2006 biasa dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, yang mana dengan tujuan memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui kewenangan kepada lembaga pendidikan sekaligus mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Standar kompetensi dan kompetensi dasar ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengharuskan guru mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Yang terakhir adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 lahir karena KTSP dianggap memberatkan siswa dengan banyaknya materi pelajaran yang harus dipelajari. K13 lebih menekankan pada pendidikan karakter, pembentukan sikap spiritual, dan sikap sosial. K13 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku, terutama di mata pelajaran yang dirampingkan dan ditambahkan. Untuk yang dirampingkan terlihat pada bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Dan yang ditambahkan adalah matematika. Hal tersebut karena disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam dan di luar negeri. Akan tetapi K13 ini mengalami beberapa kali revisi, diantaranya K13 edisi revisi 2016, yang kedua edisi revisi 2017, dan yang terakhir edisi revisi 2018. Dan kurikulum apa yang diterapkan saat ini? Materi selanjutnya adalah bagaimana sih kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini. Jadi, kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013. Di mana kurikulum 2013 itu lahir di Indonesia, merupakan kurikulum terakhir setelah 10 kali masa perubahan. Tujuan dari kurikulum 2013 itu sendiri adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Pada awal kurikulum 2013 diberlakukan, belum mencapai kesempurnaan secara langsung, di mana masih ada beberapa sekolah atau lembaga yang masih memberlakukan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP. Jadi diduga di awal-awal kurikulum 2013 itu diberlakukan, jadi di Indonesia ini ada 2 kurikulum yang diterapkan, yaitu KTSP dan kurikulum 2013. Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa meskipun telah menganut atau menerapkan kurikulum 2013, namun pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mengajar masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru, sedang dengan metode ceramah. Sedangkan dalam kurikulum 2013, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik dengan model yang menunjang keaktifan siswa itu sendiri. Dalam pencapaian tujuan pendidikan, kurikulum 2013 tidak hanya terfokus dalam mentransfer materi saja kepada peserta didik, akan tetapi perlu mengoptimalisasikan perkembangan kompetensi siswa dan karakter juga difokuskan untuk menghadapi kehidupan di era reformasi ini. Menurut Mahali, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang bekerja dalam pendidikan karakter, di mana dalam pengumpulan nilai peserta didik di setiap mata pelajaran yang dinilai adalah aspek sikap dan keterampilan juga, yang bukan lagi berupa angka, tetapi berupa uraian dari guru terhadap masing-masing siswa. Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan, di mana di dalam standar kompetensi kelulusan itu memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan yang berjenjang. Maksudnya adalah kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu akan dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dilanjutkan dan dikembangkan dalam ke jenjang sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Untuk poin yang kedua yaitu pendidikan karakter yang terintegrasi.
pengintegrasian total pendidikan karakter tanpa mengubah aliran kurikulum yang dianut pada kurikulum sebelumnya. Malah pendidikan karakter ini lebih difokuskan lagi dalam kurikulum 2013 ini. Untuk poin yang ketiga, yaitu mengakomodasikan semua aliran filsafat yang dianut dalam kurikulum 2013. Perkembangan kurikulum 2013 tidak hanya didasarkan pada salah satu aliran filsafat saja, tetapi ada beberapa aliran filsafat. Yang pertama, esensialisme, perennialisme, terus rekonstruksi sosial, progresivisme, dan humanis. Untuk karakteristik kurikulum 2013 yang kedua, yaitu isi dan struktur kurikulum itu sendiri. Dalam isi dan struktur kurikulum itu ada beberapa poin. Yang pertama, proporsi kompetensi untuk tiap jenjang. Dan jadi setiap jenjang sekolah dasar atau sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu ada proporsi kompetensi masing-masing, seperti itu. Yang kedua yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Landasan teoritis kurikulum 2013 mengacu pada pendidikan berstandar, yaitu pendidikan yang menciptakan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara dan pendidikan berbasis kompetensi yang dirancang untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara total. Untuk yang ketiga, yaitu kurikulum 2013 menambah jumlah jam pelajaran. Jam pelajaran yang tersedia itu dirasa kurang masih belum cukup atau masih kurang. Jadi dalam kurikulum 2013 ini diberlakukan adanya tambahan jam pelajaran. Dimaksudkan untuk mengejar ketinggalan negara Indonesia dari kemajuan bangsa-bangsa lain. Poin yang ketiga yaitu pendidikan kurikulum 2013 itu sendiri. Dalam kurikulum 2013, konten materi pembelajaran dikemas dalam bentuk melalui pendidikan saintifik. Pendidikan saintifik ini mendapat rekomendasi dari UNESCO terkait konsep The Four Pillars of Education, yaitu belajar hidup bersama sebagai dasar berpartisipasi bekerja sama dengan orang lain dalam keseluruhan aktivitas kehidupan manusia dan belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Karakteristik kurikulum 2013 yang keempat yaitu penilaian. Pada kurikulum 2013 ada beberapa instrumen penilaian yang harus dilakukan oleh guru. Berikut ketentuan pokok tentang penilaian atau instrumen penilaian yang tertera pada Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013. Yang pertama, teknik dan instrumen penilaian kompetensi sikap. Yang kedua, teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Dalam perkembangannya, kurikulum ini telah menjadi kebijakan dan diterapkan pada tahun ajaran 2013-2014. Tidak lama kemudian, setelah dilantiknya Menteri Pendidikan baru yaitu Anies Baswedan, untuk memberlakukan kurikulum 2013 ini harus dihentikan pelaksanaannya dan akan diterapkan secara serentak pada tahun ajaran 2019-2020 setelah dilakukannya revisi. Diketahui proses revisi kurikulum 2013 di masa Anies Baswedan ini selesai pada tahun 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 sampai 24 tentang standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan kompetensi dasar, dan juga standar penilaian. Menurut Rizky Utami, kurikulum 2013 revisi merupakan hasil penyempurnaan dari substansi kurikulum 2013 terkait dengan beberapa karakter kurikulum 2013 itu tersendiri. Ada 4 jenis poin penting yang harus diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, antara lain yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK. Pada kurikulum 2013 ini, 2013 revisi ini, peserta didik dituntut untuk memperkuat atau mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter seperti karakter gotong royong, religius, nasionalisme, mandiri, dan integritas. Untuk poin yang kedua yaitu literasi.
Literasi ini dalam kurikulum 2013 memfokuskan pembelajaran pada pengembangan kemampuan peserta didik sebagai subjek yang dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, menghafal, menghitung, berbicara, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan untuk menambah dan memahami konsep pembelajaran yang diajarkan dan untuk kesiapan dalam menghadapi era reformasi ini. Poin yang ketiga yaitu kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif atau bisa disingkat dengan 4C, yaitu kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi, dan serta berkolaborasi. 4C ini merupakan keterampilan yang dimiliki oleh orang pada abad ke-21 sehingga dianggap penting, sesuatu yang penting dan diperlukan oleh peserta didik yang akan hidup dalam abad ke-21 dalam menyikapi berbagai persoalan-persoalan di kehidupan sehari-hari nanti. Poin yang terakhir yaitu Higher Order Thinking Skill atau HOTS. HOTS ini merupakan konsep reformasi berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dengan mengurutkan level mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan dengan tujuan peserta didik dapat menghafal, mengingat, mengolah informasi yang didapat untuk menghasilkan suatu karya.